Petani PSM Sehat, mari sejahtera. Kita hari ini praktik Bapak Ibu, ini kita akan membuat pembenak tanah. Jadi ingat ya, pembenak tanah itu yang kita butuhkan nomor satu adalah humus dari bambu. Humus dari bambu itu bisa kita buat humus dari bambu. Kalau terpaksa, kemarin ada tanya, Pak, tanah saya itu selalu kebanjiran sehingga tidak dapat humus. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan humusnya, Per. Yang kita butuhkan itu adalah bakteri pengurai yang ada di balik daun bambu. Kalau seandainya tidak ada humus, cara buatnya begini. Ini buatnya blis ya, kasih plastik besar. Terus habis itu bawahnya alas, kasih daun bambu. Kemudian carikan nasi, dikepeli, masukkan di situ, tutupi dengan daun bambu. Nasi panas dikepeli dulu. Setelah dikepeli taruh di situ. Nanti bakteri itu akan makan. Yang dia makan, kalau ada daun bambu sama nasi, dia akan pilih nasi. Karena apa? Nasi lebih enak bagi dia. Akhirnya daun bakterinya naik ke nasi dan akhirnya tumbuh di situ jamurnya, tumbuh di situ bakterinya. Nah itu nanti diencerkan 1 kilo itu bisa sama dengan 10 kilo tanah. Saya ulangi, 1 kilo nasi kering itu sama dengan 10 kilo tanah. Kalau kita butuh 20 kilo berarti butuh berapa kilo nasi? 2 kilo. Caranya seperti itu. Jadi masak nasi sebanyak 2 kilo, tepel-tepel, taruh dengan daun bambu. Kalau tidak ada humus, tapi kalau ada humus lebih lengkap humus. Kalau yang di sini hanya murni bakteri, tapi kalau di humus ada macam-macam. Oke ya, itu masuk dulu ya. Ngambilnya humus begini ya, ini enggak apa-apa. Ngambilnya humus itu begini caranya. Jadi ini daun bambu kan ya, sorry. Ya, ya dulu. Cara ngambilnya humus itu begini. Ini tanah, betul ya. Di atasnya tanah itu paling cuma 1 cm itu humusnya. Di atasnya adalah daun bambu. Daun bambunya disapu, terus tanahnya dikeruk, jangan dicangkul. Dikeruk pelan-pelan. Jadi akhirnya tercampur. Rasanya asin dan gurih. Siapa mau coba? Ini bukan kotor kok, enggak apa-apa. Ini kan enggak ada sampah di dalamnya, atau sampahnya kan cuma daun bambu, enggak apa-apa. Cicipi aja, rasa gurih itu sebelah lidah depan. Biar tahu nanti kalau cari humus itu. Enggak, biar tahu tanah subur itu seperti apa. Oh. Kita coba di YouTube, kita coba, Bapak tahu beneran. Diludakan lagi enggak apa-apa. Biar menyatu. Enggak, rasanya gurih, ini bukan sampah. Oh? Ini bersih kok. Banyak yang hilang ternyata. Ya. Rasanya apa? Ada rasanya enggak kira-kira? Rasa tanah toh Pak? Semua rasa tanah. Ada masakan yang pakai rasa tanah, masak daun apa? Yang panjang itu kan pakai apa namanya? Lempung yang dari ampun yang dari bekasnya yuyu. Itu rasanya kan seperti itu. Itu ada rasa asin, ada rasa gitu. Kalau tanah mati itu rasanya asam dan pahit. Kalau tanah hidup rasanya itu gurih. Itu cirinya, itu tanah hidup. Jadi kalau humus itu bisa seperti itu. Yang kedua tanah biasa mana nih? Berapa takarannya tadi? Ini sebanyak 20 kilo. Yang ini 10 kilo. Tanah sawah. Tanah biasa, tanah sawah biasa. Tidak harus lumpur, Pak. Kalau di sawah lumpur. Kalau di tanah gini ya, tanah itu tanah lokal itu, Pak. Tapi yang subur ya? Enggak subur. Tanah lokal kita. Tanah yang ada. Gitu. Tanah yang ada. Lumpurnya itu begini, kalau bapak-bapak punya sawah, betul ya?
punya sawah itu, siapa yang pernah ke sawah dan tahu baunya lumpur? Pas ada lumpur saya di traktor itu Pak. Nah, di belakang baunya gimana baunya? Kayak terendam gitu kan? Ya kayak reng itu terendam. Nah, lumpur itu di situ pusatnya bakteri. Saya minta maaf lagi, siapa sering pakai sepatu, pakai kaos kaki yang lebih dari sehari ada? Baunya bagaimana? Enggak, Pak. Istimewa. Kita tahu kan, ini bau yang dari kaos kaki, yang gitu kan? Lipatan yang berikutnya ke dia kan juga bau kan? Sama enggak baunya? Apa yang membuat beda? Bakteri. Tahu enggak bakteri yang di kaki itu dari mana? Dari debu yang terkumpul. Lihat kukunya. Di kuku itu kan ada hitam-hitam. Nah, itu kumpulnya bakteri di situ. Bakteri yang di kuku kecil itu loh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pakai kaos kaki kan lembab, dia langsung berkembang. Makanya coba bersihkan kuku yang kita di sini nih. Ya. Cium, baunya dicium, baunya sama enggak dengan kaos kaki? Sama. Karena bakterinya. Nah ini juga sama, ini kita mengembangkan bakteri yang sama. Udah ya ilmu bakteri ya, sangat simpel. Ayo lanjutkan. Kita bisa kasihkan di sini, tidak boleh masuk air dulu. Dadanya nanti campur airnya. Terus cari rumput. Rumput kalau yang di sini usahakan rumput yang sulit matinya. Alang-alang boleh, rumput teki boleh. Syukur-syukur rumput yang bisa hidup di saat kritis. Rumput teki ini kelebihannya, rumput-rumput sembarang gini ini kelebihannya satu Bapak Ibu. Dia adalah punya daya hidup. Daya hidup itu bicara tentang daya juang. Supaya apa? Tanah kita ini hidup dan baik di saat kritis sekalipun. Jadi seandainya dapat pernah ke gunung yang tidak ada air, tapi di situ hijau sekali, ambillah rumput-rumput itu. Pak, kalau di gunung-gunung ada pasir itu Pak, Iya. kan ada rimbembret itu Pak, Betul. itu bagus berarti Pak. Itu kan tahan Bagus sekali. panas kan ya. Tapi misalkan bijinya jangan ikut Pak. Oh bisinya ya. Kalau Yang masih itu muda ya. ikut nanti ikut nanam rumput di tempat kita. Saya kasih trik sedikit. Kenapa kayak gisida? Nah, Sering Pak. tanah ya sering ya. Kalau logika, kita logika berpikir. Tanah kita semprot dengan gisida. Rumputnya harusnya habis atau enggak? Habis. Ketika disemprot gosong, betul ya? Harusnya karena ini sudah kita bunuh, setelah gosong kira-kira tumbuh lagi enggak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Kenapa kok bisa tumbuh? Mungkin dikasih bibit itu ya dari Pak perusahaannya Pak. Gimana? Banyak itu adalah tanaman-tanaman yang anti. Karena itu ketika Bapak semprot herbisida, rumput yang lama akan berganti dengan rumput yang baru. Biasanya ada bibit malu, rumput-rumput jadi mati. Itu cara membuat. Jadi sebenarnya herbisida itu adalah pemupuk pembibitan pembibitan rumput yang berbeda. Bisnisnya orang pintar. Itu bisnisnya orang pintar. Jadi yang tumbuh Rumput rumputnya yang beda. lain. Tapi yang keren satu, coba kita nalar sama-sama. Habis disemprot rumputnya hilang kan? Ya. Berapa bulan tumbuh lagi? 2 minggu, 2 minggu Pak. 2 minggu. Pertanyaannya kita balik, kok masih tumbuh disemprot lagi? Dan bertahun-tahun. Biar beli terus, Pak. Nah, biar beli terus. Itulah bisnisnya orang pintar. Tidak posisi nggak ngerti. Bukan gitu. Kok mau? Nggak ngerti. Nggak tahu, Pak. Karena itu logikanya. Habis ini jangan gunakan herbisida. Peliharalah kambing, peliharalah ayam. Rumputnya dicabuti. Kalau cuma rumput dicabuti, Bapak naik putar longsor. Cuman membuang tenaga, kan gitu kan? Ya. Tapi kalau rumput tadi dikumpulkan dan memberi manfaat, diolah jadi pupuk, diolah jadi macam-macam, itu memiliki nilai jual. Dan seandainya kita bersihkan, kita kasihkan kambing, nggak rugi, nggak sia-sia. Kita sambil ke sawah, sambil pulang bawa oleh-oleh untuk kambing. Paham di sini ya? Jadi ayo berubah. Jadi untuk buat ini rumput keriting ya. Ini dia adalah rumput yang tahan. Di saat kritis pun dia hidup. Di saat nggak ada air dia tetap hidup. Itu yang kita ambil.
berarti dia punya potensi zat-zat di situ itu yang mempunyai daya hidup yang luar biasa. Maka tanah ini nanti pun akan sama, dia akan berkembang luar biasa. Di ini coperan, sama-sama coperan ya. Ini 10 kilo rumput-rumput ya. Ini harus minimal berapa jenisnya? Sebanyak-banyak enggak? Banyak. Oh. Nanti gini. Kan Bapak itu kan harus buat satu drum, buat sedikit pun. Tanahnya itu dari sekitarnya Bapak itu, rumput-rumput yang ada di pinggir sawah, di rumah ambil sebanyak jenisnya lebih bagus. Setelah diproses, nanti coba aplikasi. Tadi sudah saya kasih contoh. Ketika tanah setelah disemprot air, terus dibasahi, terus disemprot dengan ini, dia akan hidup. Ciri tanah hidup, dia itu akan mengembang dan dia jadi hidup. Lihat video saya di Ponorogo, itu fair Pak, tanah itu nyangkul itu bunyinya celing, nyangkul 10 meter itu loh, nggak selesai 3 hari. 4 orang 10 meter. Tapi ya nyangkul mahasiswa Pak. 1 jam kepanasan istirahatnya 3 jam. Cangkul ya Pak ya. Tapi Tanah setelah sini juga bakalan gimana? tanahnya kayak gini. Dia kan hidup seperti tanah sudah dicangkul. Kalau kekerasnya Walau sekeras itu, naik dia Pak. dia akan naik pasti naik, karena dia akan mengembang. Pernah tahu cacing? Iya. Iya Pak. Tahu tanah yang ada cacingnya? Naik ya. Selain ada kasing, kotorannya cacing, tanah itu jadi kayak naik, betul kan? Iya. Kayak terurek, itulah tanah subur. Nanti ketika tanahnya Bapak Ibu dikasih ini, maka yang tumbuh adalah mikroba-mikroba yang baik di dalam, termasuk ada cacing, ada dan itu fungsinya mencangkul tanah. Ada yang tanya lagi kira-kira makanya rumput tadi terbatas, jumlahnya tetap terbatas Pak, jangan sampai perlu dihabis. Jenisnya Jenis bukan kuantitinya. masuk angin. Jadi nanti ini yang didapat cairnya untuk pembenah sama Cairnya sama sebagian yang ini tanah ini juga bisa jadi pembenah. begitu Pak. Jadi tidak hanya yang cair tadi itu Tidak ya. hanya yang cair, yang padat pun jadi. Dulu begini, bekerja saya kan paten, semuanya fermentasi. Laboratorium kita lengkap, setiap pabrik kan pasti ada syarat, pabrik itu harus ada lengkap. Saya berpikir ketika kita di koloni itu mudah lihat bakteri. Ternyata begitu tahu tidak ada namanya Pak. Dia juga tidak pernah memperkenalkan diri gitu. Jadi ternyata setelah kita tahu seperti itu, kalau ada orang bisa ngasih nama semua mikroba di dalamnya, itu sudah hebat sekali. Kenapa kok begitu? Di dalamnya ada miliaran bakteri. Ngujikan itu lebih berapa miliar? Nah, maksud saya ya. Jadi kita itu cuma gadukmologi dan kira-kiraologi. Ada ekornya flagella gitu. Ini bentuknya bunder, bentuknya gini, cuma gitu aja. Jadi kita nggak mungkin tahu semua bakteri. Makanya ilmu ini terus terang ilmu sulit. Karena ini ilmu bakteri. Nah, bagaimana cara membuat mudah? Saya mencoba mensimpelkan. Saya membuat segampang mungkin. Kita ini kan kadang-kadang gini loh. Kita seringkali kan kenapa banyak orang-orang membuat gitu jadi tidak bisa berkembang karena takut gagal, betul kan? Karena ada rasa takut gagal, saya buatkan konsep yang membuat dan pasti berhasil, anti gagal. Nah, kalau seandainya jenengan saya bilangi, ini hati-hati ya, ini begini, buatnya kira-kira takut nggak kira-kira? Takut. Tetapi kalau saya bilang sudah buat saja, ngawur saja. Ya kan? Nanti kalau rusak dibetulkan, kan gitu aja. Lebih enteng mana bebannya? Lebih baik ngawurologi. Nanti minta tolong, ini kan banyak ampasnya, banyak orang komentar. Loh Pak, kalau tanahnya segitu berarti nanti kan nggak bisa disemprot. Nanti dosisnya kan 1/4 liter untuk 15 liter. Jadi biarpun nanti ini bentuknya kental, pasta, itu pun nggak masalah.
bentuknya cair tidak masalah. Karena apa? Ketika ditaruh di tangki dia jadi encer. Apalagi yang kurang setelah dimasukkan ini kalau untuk pemberat tanah, semua makanannya Katalis sedak. kita pasti 2 kilo, 2 kilo banyak. Bapak Ibu ini kan penuh kayak oli baru merah. Yang baru mah merah itu, Pak. Baru nyampur. Jadi gini Bapak Ibu, ini rumus ya. Pernah tahu sayur? Iya Pak. Sayur kalau dibiarkan busuk dia jadi apa? Hitam. Bapak Ibu saring, semua sayur akan keluar 2, serat dan selulose dan nutrisi. Jadi kalau bikin katalis besok, kalau sudah punya ampasnya semua ya, ampas semua itu kan harus dikebakar. Itu bandingannya 1:1. Jadi kalau seandainya kasih kubis gitu ya, yang paling gampang ya, kubis itu dicoper, dia kan busuk, betul kan? Setelah itu disaring. Nah airnya tadi dicampur dengan Bapak Ibu yang fermentasi dari 7 pupuk yang Bapak Ibu produksi. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan dari sampah yang tidak terpakai. Fungsi katalis ini Bapak Ibu hanya ingat ya, hanya mempercepat, kurang 3 liter ya Pak. Itu berarti kurang 5 liter ya Pak San ya. 40 liter itu berarti kurang 5 liter betul. Kakean 5 liter malah sudah. Ini cuma 40 liter. Sekali 3. Itu yang 45. Nah ini jadi deh. Airnya tambahin. 5 liter lagi mana dan sorry sudah campur. Berarti itu kalau pakai air leri bagus malah. Karena itu air paling berharga adalah air sucian. Kuncinya semua bahan harus terendam. Kalau dia tidak terendam dia berbau busuk. Kalau dia terendam dia nanti akan cepat terurai. ya, tadi yang air sisa pakan ternak. Boleh masuk sini juga boleh. Berarti kalau udah sini nggak bau lagi ya Pak? Itu baunya minta ampun. Lebih bau lagi. Tahu, Pak. Sangat amat bau. Saya bersahabat dengan bau Pak itu. Kalau sudah namanya level tertinggi ya, pupuk kita level tertinggi kan namanya orgamas. Orgamas itu berarti 1 liter adalah 1 mili. Kalau itu meletus satu rumah itu bilangnya berminggu-minggu. Jadi harus bersahabat dengan bau tadi. Iya betul. Dia satu mili. Jadi 1 hektar kan butuh 2 liter. 1 tank 15 mili. 1 tank cuma 1 tutup. Jadi 1 liter itu cukup untuk sekitar ya dibagi 15 lah. Berarti 60 ya, 60 tank. Ini kalau udah matang jadinya berapa liter ini Pak? Ini nanti kalau airnya pertama paling banyak jadi 40 liter atau 50 liter. Tapi minta maaf, ampasnya jangan sekali-sekali dibuang, lebih mahal ampasnya loh ya. Tapi nunggunya 3 tahun. jangan tahu ya alasan saya di YouTube. Bapak Ibu tidak usah tanya cara buatnya. Setelah 3 tahun akan bisa buat Sendiri. Terus untuk penyimpanan ampasnya sendiri Pak? dikarungi sorry. Dikarungin aja, sama kayak yang lain ya? Taruh di kamar. Menawet 3 tahun taruh di kamar. Kalau buat bahan tidak akan jadi karena ini belum terpecah.
masih terjadi kontraindikasi. Tapi kalau disimpan di karung bau nggak Pak? Kemana-mana? Enggak. Kemarin simpanannya di dalam kandang. Itu harta karun. Kalau saya nyebutnya, semua sampah yang saya simpan itu bukan gitu Pak. Biasa buatkan bunker. Bunker itu ya besar ruangannya gitu, saya simpan di dalam tanah. Iya. Jadi saya buat bunker. Kalau saya tanya apa itu harta karun. Loh, kenapa kok begitu? Itu kan nilainya jutaan, ratusan juta. Yang KPK nyomot. Ini kan sama, kurang. Jadi begini, kalau sudah tahu begini, tahu enggak kira-kira yang bekerja gimana? Tanah tadi kan campur air, bakteri kan bergerak dia toh, terurai, kena udara, terus diaduk terus. Yang dimakan apa kira-kira oleh bakteri tadi? Dedak, bukan dedaknya, rumputnya, semua dimakan jadi karena tercampur. Ini diurai bersama-sama. Itu aeratornya gimana Pak? Itu padat gitu, tidak bisa sampai bawah ya? Di bawah itu Pak lihat nanti Pak. Maksudnya yang ini Oh, tidak perlu. Bakteri itu akan hidup Pak. Tadi saya kasih contoh tadi. Kaos kaki saudara, itu gimana caranya keluarnya bakteri? Cuman yang bau jempol aja tuh sampai semua kaki. Dan cukup di atas tidak apa-apa ya? Tergantung berapa lama dipakai. Nah, bakteri itu dia cuma berkembang luar biasa. Tapi cuma di atas tidak apa-apa aeratornya. Tapi tetap diaduk loh Pak ya. Tetap ya. Jadi yang paling menguntungkan itu melihara bakteri ya Pak. Berarti ini periode ngaduknya setiap hari. Setiap hari sekali atau dua. Jadi anak-anak di sini ini ya pagi itu pekerjaannya ngaduk-ngaduk. Main-main. Nasi atau karaknya sudah terganti sama kasur. Enggak, bukan. Ini tidak ada nasi atau karak. Nasi tadi itu ngambil bakteri pengganti dari Yang humus. bambu itu yang kalau nggak punya bambu ya. Kalau pakai humus buah bambu seperti ini, tapi kalau pakai nasi karak tidak ada endapan kan. Tapi saya ajarinya yang fair. Saya ngajari bahwa itu yang fair, yang paling dasar. Supaya apa? Kan bahwa itu kan belum ke susu jadi besar dulu. Besok kalau jadi besar ya mesinnya jangan begini ya, beli mesin lah pengaduk. Bisa. Terus udah kurang tambah. Diperang dalam sekarang Pak. Nanti iya. Kalau yang bol, jejak, rumput dicampur di luar bisa nggak? Boleh. Nggak ada bedanya. Ini makannya pedus nggak malah. Tapi ini adalah kunci utama untuk membuka lahan. Ya. Seandainya Bapak Ibu punya susu, masukkan di sini lebih bagus. Susu basi. Susu basi. Susu itu adalah ngandung laktobasi. Kalau Yakult, Yakult, ngapain beli Yakult? Ibu diminum aja itu. Kalau ada Yakult yang sudah terbuang. Tapi mohon maaf tanya, kalau itu di daerah saya banyak itu pabrik tahu itu airnya gimana itu? Pabrik tahu boleh, tapi jangan untuk pembuatan tanah. Karena dia ada cuka. Kalau itu boleh untuk insek atau fungi atau zat. Kalau pembenah tanah berarti netral dari asam Pak. Ini harus bersifat basah. Rata-rata pembenah tanah kita itu di pH 7,9 sampai 8,9. Oke, tiketnya. Oke, mari disembus kabeh. Ya, mulai ini. Mudah atau gampang? Insya Allah. Udah habis ini di aerator ya Pak. Sudah di aerator. Sebenarnya tanpa aerator pun bisa, asal ngaduknya 4 kali 5 kali. Sehari. Jadi kas nganggur, olahraga. Kalau pertama masih senang. Jadi bosan aku deh. Kalau sudah berhasil ini rata-rata ya, rata-rata. Pertama gini senang, begitu sudah nyoba kelihatan hasil produksi lagi, wes gitu aja gitu. Jadi menggampangkan.